Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kali ini saya Ica bisa menjumpai Anda di program Dialog Khusus Persembahan dari JTV. Dan kali ini kita sedang berada di Pendopo, Kabupaten Malang untuk mengajak Anda ngobrolin tentang bagaimana sih optimalisasi pemanfaatan dari DBH-CHT dalam pembangunan daerah. Dimana kalau kita ngobrolin atau berbincang tentang dana bagi hasil cukai hasil tembakau, ini merupakan sumber pendanaan strategis untuk bisa mendukung pembangunan daerah yang nanti peruntukannya akan bisa menjadi di sektor kesehatan, penegakan hukum, dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan di tahun 2026, Kabupaten Malang menerima alokasi DBH-CHT tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Pasuruan. Dan tentu saja industri rokok di wilayah Kabupaten Malang ini menjadi satu tempat yang potensial sekali, dan tentu saja ketika ada peredaran rokok ilegal akan memiliki akibat negatif, yakni untuk mematikan ekonomi daerah dan juga menurunkan pendapatan negara. Untuk itu kita akan berbincang lebih lanjut dengan Kakanwil DJPC Jatim 2. Di sini sudah ada Bapak Muhammad Lukman. Apa kabar Pak Lukman? Sehat, terima kasih Mbak Ica. Terima kasih sudah hadir di sini. Kemudian juga kita sudah bersama dengan Kepala Satpol PP Jawa Timur, kali ini diwakili dari Kepala Bidang Penegakan Perda, begitu ya. Ada Bapak Andika Meri Rustianto SSTP MM. Pak Andika, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga dari Setda Prof Jatim, dari Biro Administrasi Perekonomian kita sudah bersama dengan Pak Dedi Rahmanto SSMAP. Apa kabar Pak Dedi? Selamat sore. Dan tentu saja kita sudah bersama dengan sang tuan rumahnya ini ya. Begitu ya, dari Pendopo Kabupaten kita sudah bersama dengan Sekda Kabupaten Malang Bapak Dr. Insinyur Budiar Anwar MSI. Apa kabar Pak? I'm fine. I'm fine, selalu baik begitu ya untuk masyarakat Kabupaten Malang. Kabupaten Malang tempatnya menjadi penerima alokasi DBH-CHT tertinggi kedua loh Pak di Jawa Timur, begitu ya. Dan berapa sih sebenarnya angka dari masa ke masa dan berapa sumbangan cukai rokok di Kabupaten Malang kita bilang untuk Jawa Timur sejauh ini seperti apa? DBH-CHT ini berarti dari sektor kesehatan akan menjadi focusing program kerja pemerintah Kabupaten Malang, penegakan hukum juga otomatis, dan peningkatan kesejahteraan. Yang menarik adalah bukan para pekerjanya saja, petani. Ini yang justru akan menjadi focusing untuk bagaimana kesejahteraannya. Berarti ada himbauan untuk masyarakat Kabupaten Malang untuk ikut berpartisipasi dalam menggempur rokok ilegal nih Pak, biar Kabupaten Malang juga bisa menyumbang secara luar biasa untuk Jawa Timur. Ya. Bahwa yang punya gawe, inti dari segala intinya adalah dari Direktorat Jenderal Bea Cukai Jatim 2, begitu ya. Di bawah kepemimpinan Pak Lukman, otomatis salah satunya ada Kabupaten Malang. Kita bisa melihat bahwa memproyeksikan kenaikan penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau saja di tahun 2026 ini ternyata menjadi 243 triliun rupiah, begitu ya Pak ya. Ada kenaikan yang sangat luar biasa gitu, menjadi target terbaru begitu. Asumsi yang digunakan untuk bisa menentukan proyeksi kenaikan cukai ini seperti apa sih Pak? Apakah memang di tahun sebelumnya tidak ada kenaikan atau memang ada focusing program kerja terbaru? Sebenarnya secara peraturan daerah atau regulasi ini sendiri terkait produksi atau perdagangan rokok, ini adakah peraturan yang memang harus kita pahami bersama begitu? Ke Pak Lukman, bahwa ada tadi jenis-jenis pita cukai yang harus dikenali masyarakat. Yang ilegal ternyata luas banget ya Pak. Bukan hanya pita cukai yang tidak ada saja, yang kosongan, tetapi ada cukainya pun harus lebih diteliti lagi nih. Pita-pitanya jadi seperti apa? Boleh untuk diinformasi di bahwa dari Biro Administrasi Perekonomian kita harus ngobrolin tentang pemanfaatan hasilnya ini pada akhirnya adalah untuk bisa meng-grow up ekonomi di Jawa Timur. Secara peraturan dari Menteri Keuangan seperti apa dan apakah ada perbedaan dari regulasi untuk di Jawa Timur ya? Yang paling pusing untuk selalu mencari strategi terbaik. Berarti otomatis kita juga pengen belajar juga begitu ya. Berarti memang ada tujuan utama dan fungsi utama dari pengenaan cukai ini sendiri. Kalau mungkin masyarakat awam melihatnya hanya untuk pendapatan negara, penerimaan negara saja. Padahal ternyata ada fungsi-fungsi lain yang kembali kepada masyarakat. Boleh untuk disampaikan. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami. Masih dari Pendopo Kabupaten Malang, kita berbincang tentang bagaimana optimalisasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk pembangunan daerah. Banyak orang yang tidak tahu bahwa cukai ini pada akhirnya adalah untuk penerimaan negara, bukan hanya untuk penerimaan negara, tapi justru kembali ke masyarakat di daerah, termasuk di Kabupaten Malang. Nah, kali ini Pak Indra sebagai tuan rumah di Kabupaten Malang begitu ya, ini otomatis ada tugas-tugas yang memang tidak mudah juga untuk terus bisa mengajak masyarakat ini ikut aware, ikut peduli, bahkan kalau bisa ikut menindak dengan cara melaporkan begitu ya ke Satpol PP.
Berarti otomatis ada kegiatan sosialisasi yang berkala. Sejauh ini jadwalnya seperti apa? Secara online apakah juga sudah dimaksimalkan? Offline-nya seperti apa? Silakan. Terima kasih. Mencari target, tapi juga mencari strategi. Iya. Untuk bisa mendekati para pengusaha rokok ini, kita solusikan bareng nih. Iya, Bagaimana betul. kita bisa mencapai target ini bersama. Karena kembali lagi nih pemirsa bahwa target ini otomatis adalah untuk penerimaan negara yang akan kembali ke daerah. Iya. Kita ke PDD lagi, bahwa keberadaan dari kitab suci RKP begitu ya. Dari rencana pembangunan yang otomatis semuanya akan tertulis dari angka yang sudah didapatkan. Nah, bagi Pemprov Jatim sendiri kerugian paling nyata kalau perdagangan rokok ilegal ini tidak berkurang. Yes. Ini akan berdampak ke program kerja yang seperti apa sih kepada peruntukan optimalisasi DBHC-HT untuk pembangunan daerah. Banyak pemanfaatan yang akhirnya sektor-sektor yang penting ini menjadi kemanfaatan begitu yang dirasakan secara langsung untuk masyarakat di daerah, termasuk dari keberadaan sektor kesehatan, penegakan hukum dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tetapi yang pengen kita ketahui bersama, masing-masing kota kabupaten otomatis punya banyak focusing yang berbeda begitu dari program kerja. Dan ini juga berbeda dengan keberadaan APBD. Otomatis apakah memang masing-masing daerah ini akan beda-beda? Apakah sektornya juga bisa berbeda? Atau ada penambahan atau justru Baik, jadi banyak dinas terkait juga yang otomatis diajak untuk berinovasi program begitu ya. Karena tidak bisa Satpol PP ini berdiri sendiri otomatis. Nah, kita kembali ke kasus-kasus yang sudah terjadi. Sejauh ini kalau di tahun 2025 kemarin, penindakan kasus di Jawa Timur sejauh ini sudah berapa kasus dan strategi yang paling tepat yang harus dilaksanakan di tahun ini? Iya, betul. Sebelumnya Pak Andika sudah menyatakan bahwa 2025 ada penindakan yang sudah luar biasa. Boleh dilanjutkan seperti apa dan apakah strategi tahun 2025 sudah cukup efektif atau akan ada yang dirubah untuk di-upgrade 2026 ini? Ini akan berkembang sehingga komunikasi dan curhatan masyarakat juga terintegrasi. Betul. Salah satunya adalah tentang cukai ilegal ini. Baik, kita ke Pak Lukman bahwa kalau kita melihat Jatim 2 ini membawahi banyak tempat, tapi kita melihat bahwa ada pengawasan yang memang harus terus dilakukan dan juga kerugian seperti apa sih yang harus kembali kita edukasi kepada masyarakat kalau rokok ilegal ini juga. Bagaimana kita harus terus bergerak bersama, bersinergi bersama untuk memberikan optimalisasi dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk kembali ke daerah, baik di sektor kesehatan, penegakan hukum dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saya Ica pamit, terima kasih, sampai jumpa.